apa dampaknya atau efeknya tidak seperti hari ini. Di zaman itu kita belum kenal ya namanya teroris. Kita belum kenal namanya orang-orang radikal. Kita belum kenal yang namanya orang-orang yang intoleran. Tidak ada. Padahal 300 ayat itu ada di Al-Quran loh. Anda tahu mengapa? Karena saya Muslim, di zaman itu saya tahu persis. Saya katakan, karena kami umat tidak pernah diceramahi atau diajarkan atau dibacakan atau didakwahi ya, atau diceramahi dengan ayat-ayat itu. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentunya saya berharap teman-teman semuanya berada dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Teman-teman, saya mendapatkan sebuah video, yaitu dari Logika Ade Armando. Saya terpanggil untuk menanggapi video beliau ini. Supaya apa? Supaya tidak ada curiga di antara kita. Alkitab memerintahkan saya untuk menyatakan apa yang salah, menegur dan menasehati dengan pengajaran. Jadi teman-teman, Ade Armando ini kalau boleh saya katakan, saya tidak tahu apakah usia beliau lebih tua dari saya atau saya lebih tua ya. Saya tidak tahu persis teman-teman, tapi sepertinya sih saya yang lebih tua ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini sebenarnya untuk penghormatan ya, karena kami sama-sama dari Minangkabau. Jadi saya sebut saja Uda Ade Armando. Ya. Semoga beliau mendengarkan video saya ini. Ya. Video ini saya buat bukan bermaksud untuk mencari masalah, bukan, ya. Justru saya ingin mengurai ya semua masalah yang ada. Supaya kita bisa melihat dengan ketulusan, ya, dengan hati nurani yang murni, ya, dengan logika sehat, dengan pikiran yang jernih segala sesuatu. Ya. Bukankah kita menginginkan sebuah bangsa yang lebih baik daripada hari ini? Secara pribadi, saya sangat merindukan sebuah negara, sebuah bangsa, di mana di sana kita bisa hidup damai, kita hidup tenang, kita bisa berkreasi, kita bisa berinovasi, kita bisa lebih kreatif, kita bisa lebih inovatif dalam memajukan bangsa ini secara bersama-sama, bahu-membahu. Untuk mewujudkan itu semua,
itu tidak boleh ada unek-unek, ya, atau tidak boleh ada curiga mencurigai, apalagi ada benci, dendam di antara kita, di antara anak bangsa. Jadi semua masalah yang membuat kita terpisah atau membuat kita terbelah secara pemikiran, secara emosional, ya, itu harus disingkirkan. Untuk itulah saya ingin sekali menanggapi video dari Uda saya, Ade Armando. Judul video Uda Ade Armando adalah ayat-ayat kebencian ada di semua agama. Wow, ini judul yang sangat fantastik, ya. Dan saya begitu antusias untuk mendengarkan apa sih yang mau dikatakan oleh Uda Ade Armando ini. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya salah satu pengagum dari Uda Ade Armando. Saya melihat ada jiwa nasionalisme yang tinggi pada beliau. Ya. Saya banyak sekali satu pemikiran dengan Ade Armando. Terutama dalam melihat atau memandang sebuah masalah yang berhubungan dengan keadilan, yang berhubungan dengan intoleransi, yang berhubungan dengan cinta tanah air, yang berhubungan dengan keadilan. Tetapi sayangnya saya dan Uda Ade Armando ada perbedaan dalam hal melihat hal-hal yang lebih rohani. Saya tidak menyalahkan Ade Armando. Mengapa? Karena posisi saya dengan posisi beliau itu berbeda. Kami berdiri di berseberangan. Ya. Dalam melihat kekristenan, karena di video itu beliau berbicara banyak tentang agama Kristen. Ya. Beliau itu melihat kekristenan dari luar. Sejauh matanya bisa memandang. Ya. Tetapi saya melihat kekristenan dari luar, karena saya dulu pernah di luar, sama posisinya dengan Uda Ade Armando. Dan sekarang saya bisa melihat kekristenan dari dalam. Bahkan bukan hanya itu, saya bisa merasakan apa yang ada di hati kelompok minoritas. Karena saya pernah menjadi bagian mayoritas, dan sekarang saya menjadi bagian minoritas. Jadi dua-duanya saya bisa merasakan apa yang ada di pikiran mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya ya, mengapa pandangan saya, cara saya melihat persoalan yang sedang viral hari-hari ini mengenai permintaan Bapak Saifuddin Ibrahim itu berbeda dengan cara pandangnya Uda Ade Armando. Karena tadi kita di posisi yang berbeda, kita berdiri di bagian yang berbeda, itu saja. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa catatan saya mengenai apa yang dikatakan oleh Uda Armando di dalam video beliau.
yang berjudul Ayat-ayat Kebencian Ada di Semua Agama. Teman-teman, mengapa saya tertarik untuk berkomentar? Karena ini menyangkut keyakinan saya. Karena ini berhubungan langsung dengan saya sebagai seorang Kristiani. Saya diperintahkan oleh Tuhan saya untuk memberikan pertanggungjawaban iman kepada setiap orang, tapi dengan lemah lembut dan hormat. Bukan dengan caci maki, bukan dengan marah-marah, bukan dengan mengamuk-ngamuk, no. Tapi dengan lemah lembut dan hormat. Itu yang diperintahkan oleh Alkitab. Tapi kita tidak boleh tinggal diam ketika kita melihat ada kekeliruan. Kita tidak boleh tinggal diam kalau kita melihat ada kesalahpahaman tentang agama kita, tentang keyakinan kita. Itulah sebabnya ada tertulis, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nasihatilah, tegurlah, nyatakanlah apa yang salah dengan pengajaran dan penuh kesabaran. Jadi, kalau ada kesalahan, kita tidak boleh membiarkan. Mengapa? Karena kesalahan kalau dibiarkan, lama-lama akan dianggap orang sebagai sebuah kebenaran. Semoga saudara-saudara yang terkasih, sebangsa dan setanah air, memahami ini. Oke teman-teman, saya akan menanggapi pelan-pelan dan semoga Roh Kudus bekerja untuk memberikan saya hikmat dan pengertian dalam menanggapi pernyataan-pernyataan dari Uda Ade Armando. Teman-teman, Uda Ade Armando mengatakan bahwa baik di dalam Islam, baik di dalam Kristen, baik di Buddha dan Hindu, itu ada ayat-ayat kebencian. Ini sangat menggelitik saya. Saya mau tahu ayat mana? Ayat mana di dalam Alkitab yang merupakan ayat-ayat kebencian? Karena yang namanya kebencian itu sangat dilarang dalam ajaran kekristenan. Bahkan musuh pun itu harus dikasihani. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, amazing. Kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu, yang menganiaya kamu. Luar biasa. Itulah ajaran kasih. Itulah ajaran kasih. Ajaran kasih tidak mengajarkan kebencian. Kebencian itu bertentangan dengan kasih. Jadi secara logika sehat, ajaran kasih tidak ada muatan kebencian. Itu logika sehatnya. Kalau ada muatan kebencian,
itu berarti bukan ajaran kasih. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, kalau engkau marah, jangan berbuat dosa. Sebelum matahari terbenam, harus hilang amarahmu. Artinya, kalau matahari sudah terbenam, kita masih marah, maka kita berdosa. Apalagi yang namanya amarah. Kalau amarah itu marah yang berkelanjutan, terus saja. Ya, apalagi namanya dendam. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Tidak boleh, saudara-saudaraku. Semua orang pasti punya salah, tetapi jangan menyimpan kesalahan orang lain. Menyimpan kesalahan artinya bukan berarti kita membiarkan orang berbuat salah, bukan itu maksudnya. Makanya tadi ada di ayat dikatakan, tegurlah apa yang salah. Tapi kita tidak boleh membenci orangnya, tapi kita membenci perbuatannya boleh. Ya, perbuatannya yang kita tegur. Tapi kita mengasihi orangnya. Kita tidak membenci orangnya. Itu ajaran kasih. Jadi kalau dikatakan ayat-ayat kebencian ada di Injil, saya sangat keberatan. Karena tidak ada satupun ayat-ayat kebencian di dalam Injil. Karena Allah itu adalah kasih. Siapa yang tidak memiliki kasih, dia tidak memiliki Allah. Camkan itu. Allah adalah kasih. Teman-teman, Alkitab mengajarkan kita, kalau Anda tidak bisa mengasihi saudaramu, sebangsa dan setanah air yang ada di depan matamu, yang ada di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakangmu, yang engkau lihat dengan mata kepalamu sendiri, dan engkau tidak bisa mengasihi mereka, saudara sebangsamu, setanah airmu, jangan harap engkau bisa mengasihi Allah yang tidak kau lihat. Saudaramu yang kamu lihat saja, kamu tidak bisa mengasihi. Apalagi kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kau lihat. Nonsen. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa artinya? Mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kalau engkau menyakiti orang lain, engkau bisa merasakan itu sebelum engkau melakukannya. Saya mau cubit orang, saya cubit saya dulu, sakit tidak? Kalau ternyata saya cubit diri saya sakit, maka saya tidak akan mencubit orang lain, karena pasti dia akan merasakan sakit. Itu artinya. Ya. Kalau engkau ingin memberikan yang terbaik untuk dirimu, maka engkau juga harus bisa memberikan yang terbaik untuk saudaramu. Itu artinya mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dijalankan, kecuali Anda punya Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memampukan setiap orang untuk bisa melakukan kasih. Tanpa Roh Kudus, tidak jamin.
Hari ini Anda baik, besok lusa belum tentu. Ada orang begitu dikagumi. Wow, amazing. Luar biasa kepribadian orang ini. Luar biasa karakternya. Luar biasa. Tapi suatu waktu dia melakukan hal yang betul-betul membuat dia jatuh. Membuat harga dirinya hilang. Karena dia tidak bisa konsisten untuk menjadi manusia yang baik. Kecuali punya roh kebenaran di hatinya. Barulah orang itu bisa selalu berbuat yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi udah ada Armando bertemu dengan Rina Solihin yang seorang apologet Kristen. Jadi maaf, saya minta izin ya. Saya minta izin kepada Uda Ade Armando untuk mengomentari video Anda. Beberapa catatan saya adalah bahwa di dalam Islam ada mengajarkan kebencian. Dan saya yakin Uda Ade Armando juga tahu sih. Kemudian dia katakan bukan hanya di Islam katanya, tapi di Kristen pun ada ujaran kebencian atau ayat-ayat kebencian. Menurutnya, yang menjadi persoalan bukan ayat-ayat kebencian itu. Bukan ayat-ayat kebencian itu. Tetapi yang sumber masalahnya adalah penafsiran terhadap ayat tersebut. Pertanyaan saya, jika ada penafsiran yang membahayakan jiwa orang lain, yang menciptakan kekacauan di masyarakat, yang menimbulkan teror di masyarakat, yang menimbulkan fobia di masyarakat, yang menimbulkan diskriminasi, intoleransi, bahkan kekerasan terjadi di dalam masyarakat akibat penafsiran yang radikal. Siapa yang bertanggung jawab? Jika penafsiran yang menjadi persoalan, harus ada yang mau bertanggung jawab untuk memperbaiki penafsiran tersebut, supaya masyarakat ini bisa hidup tentram, berdampingan, satu sama lain saling menghormati, tidak ada saling mencurigai, hidup damai, sehingga negara ini bisa maju. Kita dalam bekerja bisa tenang, pemerintah bisa fokus untuk membangun negara ini. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi hari-hari ini, Uda Armando? Saya kira Uda Armando juga menyadari banyak hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Saya masih ingat Anda juga mengomentari pada saat Injil berbahasa Minang diminta oleh Gubernur Sumbar untuk dihapus.
oleh Menkominfo. Dan saya sangat appreciate dengan tanggapan Anda, komentar Anda, pikiran Anda. Dan Anda juga tidak setuju dengan adanya intoleransi, diskriminasi di tengah-tengah bangsa ini terhadap minoritas. Saya juga masih ingat Anda menanggapi bagaimana 2 siswi di Padang kalau tidak salah ya, dua siswi non-muslim itu didiskriminasi, disuruh pakai hijab. Anda menanggapi dengan sangat baik dan saya setuju dengan pikiran Anda. Luar biasa. Orang Minang yang langka kalau saya bilang hari ini. Seperti Uda Ade Armando. Ya, punya pemikiran yang lebih terbuka. Masih punya hati nurani yang bersih. Ya. Tapi bicara tentang kekristenan, bukan saya lebih pintar dari Uda Ade Armando, bukan. Tapi kebetulan saya memang ada di dalam. Jadi saya tentu lebih tahu tentang kitab saya, Injil, dibandingkan dengan Uda Ade Armando. Saya tahu Uda Ade Armando orang yang berpendidikan tinggi, tetapi tentunya mengenai Alkitab, tentu saya yang lebih tahu. Tapi kalau mengenai Al-Quran, mungkin Uda Ade Armando yang lebih tahu. Ya kan? Nah, untuk itu, ketika dikatakan bahwa di dalam Alkitab juga, di Injil katanya, itu ada ayat-ayat kebencian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Uda Ade Armando berkesimpulan bahwa setiap agama berpotensi membakar kemarahan dan kebencian kepada umat beragama lain. Setiap agama, berarti termasuk agama Islam, ya, Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu. Teman-teman, untuk meyakinkan pemirsa, Uda Armando mengutip Matius 10 ayat 34. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Hanya satu ayat langsung menyimpulkan bahwa ini adalah ayat berpotensi menimbulkan kemarahan, kebencian, bahkan perperangan. Karena ada kata pedang di situ. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, judul dari ayat ini adalah Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Artinya, kalau kita jadi pengikut Yesus, maka kita akan terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Mari kita lanjutkan ayat 35-nya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Amin. Ini dialami oleh semua
murtadin. Dialami oleh semua orang yang keluar dari Muslim menjadi pengikut Kristus, termasuk saya tentunya. Jadi, yang dimaksud dengan pedang di sini, ini adalah pedang roh, udah ade, ya, bukan samurai, bukan belati, bukan golok, ya, tetapi adalah firman Tuhan atau pedang roh. Ya. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada keluarga bahwa kita orang berdosa harus nyemplung ke neraka, tetapi Tuhan mengasihi kita, umat manusia. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia untuk mati di kayu salib menjadi penebus kita. Dia menggantikan kita dihukum supaya kita bisa diselamatkan dari hukuman. Itulah Injil, yaitu kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik bahwa kamu yang orang berdosa harusnya nyemplung ke neraka. Tetapi kabar baiknya, kamu tidak usah nyemplung ke neraka. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kamu, yaitu dengan cara menebus kamu dari hukuman dosa. Dengan cara menggantikan kamu dihukum karena dosa. Semua kejahatanmu, semua dosamu ditimpakan kepadanya. Lalu dia mati, dan pada hari ketiga dia bangkit. Dia sudah menang atas maut. Disitulah orang-orang yang percaya kepadanya menerima jaminan hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum di neraka. Itu kabar baik, itu Injil, itulah pedang roh yang memisahkan anak perempuan dari ayahnya, yang memisahkan anak laki-laki dari ibunya, yang memisahkan menantu dari mertuanya, diusir dari rumahnya, tidak dianggap lagi bagian dari keluarga, tidak dapat lagi hak waris karena sudah keluar dari Islam, dicoret sebagai ahli waris. Itu udah ada Armando. Ini dalam konteks pengikut Yesus harus memikul salib. Ya, orang-orang yang mengikut Kristus pasti memikul salib. Pasti akan dibenci, pasti akan dikucilkan, bahkan pasti akan dibunuh. Ya, akan digiring ke dalam penjara. Itu upah mengikut Yesus. Ya. Nah, jadi kembali udah ada Armando. Pedang di situ. Itu bukan samurai untuk membegal orang, ya, untuk memenggal orang, untuk menghalalkan darah orang. No. Itu adalah pedang roh. Mari kita lihat di Efesus 6 yang berbicara tentang perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Inilah perperangan orang Kristen, bukan melawan darah dan daging,
atau bukan melawan manusia, ya, tapi melawan kuasa-kuasa iblis, tipu muslihat iblis. Itu musuh kami orang Kristen, yaitu iblis. Bukan manusia, tapi iblis. Itulah musuh terbesar kami. Musuh satu-satunya kami itu iblis. Ya. Saya lanjutkan. Karena itu, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Siapa lagi itu? Yaitu setan dan iblis. Dialah roh-roh jahat di udara, ya, penguasa-penguasa udara, melawan pemerintah-pemerintah yang dalam kegelapan, yaitu iblis. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, ya, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Ya. Jadinya namanya Injil itu muatannya adalah damai sejahtera. Tidak ada isi Injil itu ajaran kebencian, perperangan, kekerasan. No way. Ya, lanjut. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah. Itulah pedang roh. Itulah pedang yang dimaksudkan di Matius 10 ayat 34. Semoga udah Ade Armando paham sampai di sini. Ya. Jadi sekali lagi, bukan pedang samurai, ya. Bukan pedang untuk membegal orang, ya, untuk memenggal kepala orang, untuk menghalalkan darah orang yang selain Kristen. No. Itu adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Oke? Udah Armando, semoga tercerahkan. Ya? Nah, oke. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang menarik lagi, Uda Armando mengutip Lukas 19 ayat 27. Katanya Tuhan Yesus sendiri berkata. Ini katanya Tuhan Yesus yang berkata. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kata Uda Armando, ini yang mengatakan ini adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri tuh mengatakan begitu. Bunuhlah, ya, mereka di depan mataku. Bayangkan, ya, itu berarti Yesus itu juga mengajarkan membunuh. Begitu. Maaf ya, Uda Armando. Uda Ade Armando yang saya hormati. Ayat ini tidak bicara tentang perintah membunuh dari Tuhan Yesus. Ya, ini yang berbicara di ayat ini bukan tentang Tuhan Yesus. Ya,
bukan tentang Tuhan Yesus. Kalau kita simak, teman-teman silahkan buka ya ayatnya. Perhatikan di situ kata aku. Ya. Kata aku di dalam Lukas 19 ayat 27 itu huruf kecil. Kalau ini adalah perkataan Tuhan Yesus tentang dia yang memerintahkan ini adalah dia, itu pasti akunya, A-nya pasti huruf besar. Karena semua aku yang merujuk kepada Tuhan Yesus di dalam kitab Perjanjian Baru itu ditulis pakai huruf besar A-nya. Ya, huruf kapital. Tetapi dalam ayat ini, aku di sini adalah huruf kecil. Ya, huruf kecil akunya. Dan juga di depan mataku, ku-nya juga huruf kecil. Ini dipastikan bahwa ini tidak berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya, ini memang diucapkan oleh Tuhan Yesus, tapi dia tidak menceritakan tentang dirinya, dia bercerita tentang sesuatu yang lain. Judulnya adalah perumpamaan tentang uang mina. Ya, perumpamaan ini mengisahkan seorang bangsawan, ya, atau tuan, ya, atau raja, ya. Jadi siapa yang bicara ini, teman-teman? Yaitu si raja tadi, si tuan tadi. Ya. Ini bukan perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya, bahwa dia menyuruh orang membawa orang ke hadapannya dan bunuhlah di depan matanya Yesus. No, bukan itu ya. Bukan itu maksudnya ya. Bang Ade Armando, udah Ade Armando, bukan. Ini perumpamaan. Ya. Jadi, saya harap tidak sembarangan menafsirkan ayat. Tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini ajaran tentang kekerasan, kebencian, tidak ada. Selama saya menggeluti Alkitab, terutama Injil, saya tidak pernah menemukan satu ayat pun yang mengajarkan kekerasan, perintah membunuh orang, memusuhi orang, membenci orang. Tidak ada. Kalau Anda menemukan, tolong kasih tahu saya. Oke? So, teman-teman sekalian, jadi saya sebagai seorang pengikut Kristus diperintahkan untuk memberikan pertanggungjawaban iman saya kepada setiap orang. Kalau dikatakan bahwa Injil mengajarkan yang sama dengan Al-Quran, mungkin dengan Weda Tripitaka, karena kata udah ada Armando, itu di semua agama ada ajaran kebencian. No, di Kristen saya pastikan tidak ada. Kalau ada, ngapain saya pindah jadi Kristen? Ngapain saya pikul salib? Susah-susah. Ngapain saya dipisahkan oleh pedang roh dengan saudara-saudara saya, keluarga saya? Enaklah saya jadi mayoritas. Saya yakin kalau saya masih menjadi mayoritas, saya sudah jadi profesor hari ini. Karena teman-teman saya yang sama-sama kuliah dengan saya, itu sudah jadi profesor beberapa orang. Yang teman dekat. Ya. Ngapain saya jadi Kristen? Dikucilkan, dicuekin,
diomongin, ya kan? Dihujat, didiskriminasi. Untuk apa kalau sama? Logika sehatnya di mana? Kalau sama ngapain? Enaklah saya jadi mayoritas. Bahkan ada yang menawarkan, Uni mau nggak kita calonkan di Sumatera Barat? Mau jadi bupati kek? Mau jadi, mungkin jadi gubernur mungkin. Ya kan? Saya bilang, no. Sekali Yesus, tetap Yesus. Aku ikut Yesus, walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. So, teman-teman. Jadi, kalau memang kondisi di Indonesia ini, intoleransi semakin meningkat, radikalisme semakin merajalela, terorisme tidak habis-habis, sumber masalahnya adalah penafsiran. Jadi sumber masalahnya bukan ayat itu. Bukan 300 ayat yang disuruh hapus oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Yang jadi masalah adalah penafsirannya, kata Uda Ade Armando. Sekali lagi saya bertanya, jika demikian, siapakah yang mau bertanggung jawab atas penafsiran yang keliru tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan intoleransi, radikalisme, dan terorisme? Siapa yang bertanggung jawab untuk mengontrol penafsiran tersebut, untuk mengarahkan setiap umat kepada penafsiran yang benar? Karena untuk itulah bisa tercipta kehidupan yang damai, tentram di negara ini. Yang terhormat Uda Ade Armando, menurut Anda letak persoalan adalah di penafsiran. Tetapi itu sulit.